Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Kewirausahaan kelas A yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Devi Noviani dengan NIM 2120055. Dengan di sini saya akan menerangkan buku dari karangan Robert Kiyosaki yang bertema ayah kaya versus ayah miskin. Jadi buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki merupakan seorang penulis, perencana finansial, investor, dan pengusaha asal Amerika Serikat. Buku ini memaparkan mengenai pentingnya peka akan keuangan atau finansial di masa kini. Buku ini wajib juga dan layak dijadikan referensi bacaan sebab akan mengarahkan kita agar mencapai pada kebebasan finansial. Buku ini juga cenderung mengarahkan pada para pembacanya untuk mengubah pola pikir dan menciptakan sebuah kesadaran akan pentingnya peka pada finansial di zaman yang semakin canggih ini. Kemudian membangun aset sedini mungkin. Dengan demikian, Robert mengajak para pembacanya agar berani berinvestasikan untuk memperoleh pemasukan pasif. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar mencapai pada kebebasan finansial. Dari hal tersebut muncullah jargon biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Buku Ayah Kaya versus Ayah Miskin ini dimulai dari cerita pengalaman pribadi sang penulis, yaitu Robert Kiyosaki, dalam kerja kerasnya menjadi seorang yang kaya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa ia merupakan seorang penguasa, investor, penulis, dan perencana keuangan. Dalam usahanya tersebut, kedua ayahnya berperang dengan sangat kuat dalam mempengaruhi pola pikirnya dalam memandang sebuah uang. Robert memiliki dua orang ayah yang memiliki pola pikir dan latar belakang yang berbeda pula. Dalam buku ini, ayah pertama disebut sebagai Poordet, yang tidak lain merupakan ayah kandungnya. Poordet menyandang gelar PhD dan bekerja di sebuah kantor pemerintahan. Akan tetapi, sayangnya mengalami kendala keuangan. Lain halnya dengan ayah yang kedua, yang disapa Rich Dad. Ia adalah ayah dari Mike, temannya Robert. Rich Dad ini tidak pernah menuntaskan pendidikan SMP, tetapi mempunyai usaha atau bisnis di bidang retail. Menariknya lagi, kedua tokoh ayah ini mampu memvisualisasikan realitas yang terjadi di masyarakat. Rich Dad mewakilkan pola pikir orang kaya, sedangkan Poordet mengambil peran dari perspektif orang miskin dalam memandang uang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bukunya ya, buku Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya versus Ayah Miskin. Karena saya tidak mempunyai bukunya langsung, jadi saya mengambil sumber buku ini dari Google e-book ini. Pada pendahuluan ayah kaya dengan ayah miskin, punya dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dengan sudut pandang orang miskin. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai. Dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University, semuanya dengan beasiswa penuh.
Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka, bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar, namun yang satu selalu berusaha berjuang dalam hal keuangan, yang satunya lagi belakangan menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggal puluhan juta dolar bagi keluarga, amal kemanusiaan, dan gereja. Yang satunya meninggalkan banyak utang. Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tapi nasihat mereka tidak sama. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Bukannya semata menerima yang satu atau menolak yang lain, saya mendapati diri berpikir lebih jauh membandingkan lalu memilih untuk diri saya sendiri. Masalahnya, ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin. Keduanya baru merintis karir dan keduanya mengalami pergulatan dalam hal uang dan keluarga. Namun mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Sebagai contoh, ayah yang satu berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Sebagai anak kecil, mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh adalah hal yang sulit. Saya ingin menjadi anak yang baik dan menyimak nasihat mereka, tapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka terutama menyangkut uang begitu ekstrim sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya mulai memikirkan apa yang mereka katakan untuk waktu yang lama. Banyak waktu pribadi saya habis untuk merenung, bertanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu? Lalu mempertanyakan hal yang sama untuk pertanyaan ayah yang satunya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk semata berkata, ya dia benar, saya setuju dengannya. Atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata, ayah tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaliknya, mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan pada akhirnya memilih suatu cara pikir untuk diri saya sendiri. Proses memilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata-mata menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi, apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak mereka mengenai uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Sang anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan orang miskin. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah hanya berfokus pada keterampilan akademis dan profesional, bukan keuangan. Ini menjelaskan kenapa banker, dokter, dan akuntan yang memperoleh nilai tinggi di sekolah mungkin harus mengalami kesulitan keuangan seumur hidup mereka. Sebagian besar utang nasional kita yang menanggung adalah akibat
para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan keuangan dengan melakukan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa melakukan latihan dalam topik uang. Saat ini saya kerap bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam waktu dekat bila ada jutaan orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kesehatan. Mereka akan tergantung pada keluarga dan pemerintah dalam hal bantuan keuangan. Apa yang akan terjadi bila jaminan kesehatan dan jaminan sosial kehabisan dana? Bagaimana suatu bangsa bisa bertahan jika kewajiban mengajari anak-anak tentang uang terus diserahkan pada orang tuanya yang kebanyakan akan menjadi atau sudah atau miskin? Karena memiliki dua ayah yang berpengaruh, saya belajar dari mereka berdua. Saya harus memikirkan nasihat masing-masing ayah, dan saat melakukannya, saya memperoleh wawasan berharga tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seseorang pada hidupnya. Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan mengatakan, saya tidak mampu membelinya. Ayah yang lain melarang penggunaan kata itu. Dia berkeras agar saya bertanya, bagaimana saya bisa membelinya? Maka dari pertanyaan tersebut, otaklah yang harus bekerja untuk memikirkan pertanyaan tersebut. Dia tidak bermaksud bahwa Anda harus membeli segala sesuatu yang Anda inginkan. Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda. Komputer paling hebat di dunia, dia berkata, otak saya semakin kuat setiap hari karena saya melatihnya. Semakin kuat otak saya, semakin banyak uang yang saya hasilkan. Dia meyakini bahwa secara otomatis mengatakan saya tidak mampu membelinya adalah tanda kemalasan. Meskipun kedua ayah saya bekerja keras, saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan menidurkan otaknya dalam hal uang, sedangkan yang satunya mempunyai kebiasaan melatih otaknya. Hasil jangka panjangnya adalah ayah yang satu menjadi makin kuat secara keuangan dan yang lain menjadi makin lemah. Tak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga secara rutin versus seseorang yang duduk di sofa menonton TV saja. Latihan fisik yang pas meningkatkan kesehatan dan latihan mental yang pas meningkatkan kemakmuran. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan, dan itu mempengaruhi cara pikir mereka. Ayah yang satu berpikir yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Sedangkan ayah yang satunya lagi berkata, pajak menghukum mereka yang memproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak memproduksi. Ayah yang satu merekomendasikan, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja. Satunya lagi merekomendasikan, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli. Lalu yang satu mengatakan, alasan saya tidak kaya adalah karena saya memiliki Muna. Satunya lagi mengatakan, alasan saya harus kaya adalah karena saya memiliki Muna. Yang satu mendorong obrolan tentang uang dan bisnis di meja makan, sedangkan ayah yang satunya melarang topik uang dibahas saat di meja makan. Yang satu berkata, dalam hal uang bermainlah secara aman, jangan mengambil resiko. Satunya lagi mengatakan, belajarlah mengelola risiko. Yang satu meyakini
Rumah kita adalah investasi terbesar kita dan aset terbesar kita. Ayah yang satunya meyakini rumah saya adalah liabilitas, dan kalau rumahmu adalah investasi terbesarmu, kau ada dalam masalah. Kedua ayah saya membayar tagihan pada waktunya, tapi yang satu membayar tagihan segera, sedangkan yang satunya membayar tagihan belakangan. Ayah yang satu meyakini bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengutus Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu menaruh perhatian pada kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan hal-hal yang sejenisnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang menjadi anggota militer dan memperoleh tunjangan pensiun serta fasilitas lain setelah 20 tahun aktif mengabdi. Dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan dan berbagai fasilitas khusus yang disediakan militer bagi para purnawirawannya. Dia juga menyukai sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas. Kadang gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan tunjangan kerja terlihat lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dia sering berkata, "Saya telah bekerja keras untuk pemerintah dan saya berhak mendapat tunjangan itu." Ayah yang satunya lagi percaya pada sikap mandiri penuh dalam hal keuangan. Dia dengan lantang menentang mentalitas berhak dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah serta miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam hal menjadi kompeten secara keuangan. Ayah yang satu berjuang keras untuk menabung beberapa dolar. Ayah yang satunya lagi menciptakan investasi. Ayah yang satu mengajari saya membuat resume yang mengesankan agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ayah yang satunya lagi mengajari saya menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar saya bisa menciptakan pekerjaan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda pada hidup seseorang. Saya memperhatikan bahwa orang yang benar-benar membentuk hidup mereka lewat pikiran mereka. Sebagai contoh, ayah miskin selalu berkata, "Saya tidak akan pernah kaya." Ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menganggap dirinya kaya. Dia mengatakan hal-hal seperti, "Saya orang yang kaya." Dan orang kaya tidak melakukan hal ini. Bahkan ketika dia benar-benar bangkrut setelah suatu krisis keuangan yang hebat, dia terus menganggap dirinya orang kaya. Dia mempertahankan diri dengan berkata, "Ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya." Ayah miskin berkata, "Saya tidak tertarik pada uang, atau uang tidak penting." Sedangkan ayah kaya selalu berkata, "Uang adalah kekuatan, kekuasaan." Kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai, tapi sebagai anak kecil, saya melihat dengan jelas betapa pentingnya menyadari apa yang saya pikirkan dan cara mengekspresikan diri. Saya memperhatikan bahwa ayah miskin itu miskin bukan karena jumlah uang yang dia hasilkan yang sebenarnya besar, tapi karena pikiran dan tindakannya. Sebagai anak kecil yang mempunyai dua ayah, saya menjadi benar-benar sadar tentang perlunya berhati-hati memilih pikiran yang akan saya ambil.
dan jadikan pikiran saya sendiri. Saya harus mendengarkan ayah kaya atau ayah miskin. Meskipun kedua pria itu mempunyai rasa hormat yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan pembelajaran, mereka tidak sepakat tentang apa yang mereka pikir penting untuk dipelajari. Yang satu ingin saya belajar keras, meraih gelar, dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Dia ingin saya belajar menjadi seorang profesional, pengacara, atau akuntan, dan meraih gelar MBA dari sekolah bisnis. Yang satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, memahami cara kerja uang, dan belajar membuat uang bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja untuk uang adalah perkataan yang dia ulang berkali-kali. Uang bekerja untuk saya. Pada umur 9 tahun, saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah kaya tentang uang. Dengan begitu, saya memilih tidak mendengarkan ayah miskin, meskipun dia memiliki gelar dari universitas. Selama bertahun-tahun, saya sering merenungkan puisi Robert Frost. Memilih tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang adalah keputusan yang menyakitkan, tapi merupakan keputusan yang membentuk sisa hidup saya. Begitu saya memutuskan siapa yang saya dengarkan dan turuti pendidikan keuangan yang saya dimulai, ayah kaya mengajari saya selama 30 tahun sampai saya berumur 39 tahun. Dia berhenti ketika menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan sepenuhnya memahami apa yang telah berusaha dia tanamkan ke kepala saya yang kadang sekeras batu ini. Uang adalah suatu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Uang datang dan pergi, tapi kalau Anda mendapat pendidikan tentang cara kerja uang, Anda memperoleh kekuasaan atasannya dan bisa mulai membangun kekayaan. Alasan pemikiran positif saja tidak berhasil adalah kebanyakan orang bersekolah dan tidak pernah mempelajari cara kerja uang sehingga mereka menghabiskan hidup dengan bekerja demi uang. Karena saya baru berumur 9 tahun ketika mulai pelajaran yang diajarkan ayah kaya sederhana saja, dan ketika pelajaran itu selesai hanya ada 6 pelajaran pokok yang diulangi selama lebih dari 30 tahun. Pelajaran itu tidak dimaksudkan sebagai jawaban, tapi apapun penunjuk jalan yang akan membantu Anda dan anak-anak Anda tumbuh menjadi kaya, tak peduli apapun yang terjadi di dunia yang terus berubah dan tak pasti ini. Lanjut, pada bab 1, pelajaran 1, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja lagi mereka. Isi pada bab 1 ini yaitu, ya, bisakah ayah memberitahuku cara menjadi orang kaya? Ayah meletakkan koran malam. Mengapa kau ingin kaya, nak? Karena hari ini Ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai Cadillac baru dan mereka akan pergi ke villa mereka di pantai pada akhir pekan. Jimmy mengajak 3 temannya,
Tapi aku dan Mike tidak diajak. Mereka berkata kami tidak diajak karena kami miskin. Mereka berkata begitu tanpa ayah, saya tak percaya. Tanya ayah, saya tak percaya. Ya, mereka berkata begitu, jawab saya dengan perasaan terluka. Ayah saya menggeleng-geleng membetulkan kacamatanya dan melanjutkan membaca koran. Saya berdiri menantikan jawaban. Kala itu pada tahun 1956 saya berumur 9 tahun karena nasib saya masuk ke sekolah negeri tempat orang-orang kaya menyekolahkan anak mereka. Penghasilan utama kota kami berasal dari perkebunan tebu. Manajer perkebunan dan orang-orang penting lainnya seperti dokter, pemilik bisnis, dan banker menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar ini. Setelah kelas 6, anak-anak mereka biasanya dimasukkan ke sekolah swasta. Karena keluarga kami tinggal di satu sisi jalan, saya bersekolah di sekolah itu. Seandainya tinggal di sisi lain jalan, saya bersekolah di sekolah yang berbeda. Dengan anak-anak dari keluarga yang lebih menyerupai keluarga saya. Setelah kelas 6, saya dan anak-anak itu akan melanjutkan ke SMP dan SMA negeri. Tidak ada sekolah swasta untuk mereka atau saya. Akhirnya ayah saya menurunkan koran. Saya bisa melihat dia berpikir keras. Begini nak, katanya perlahan. Kalau ingin kaya, kau harus belajar mencetak uang. Bagaimana aku bisa mencetak uang? Tanya saya. Yah, gunakan otakmu nak, katanya sambil tersenyum. Bahkan waktu itu pun saya tahu perkataan. Baik, lanjut dari materi tadi. Bahkan waktu itu pun saya tahu perkataannya. Perkataannya itu sebenarnya berarti hanya itu yang bisa ayah katakan padamu, atau ayah tidak tahu jawabannya, jadi jangan membuat ayah malu. Keesokan paginya, saya memberitahu sahabat saya, Mike, apa yang dikatakan ayah saya? Hanya saya dan Mike anak miskin di sekolah itu. Mike juga menjadi murid sekolah itu karena nasib. Seseorang menentukan garis batas wilayah sekolah dan kami terpaksa masuk ke sekolah anak kaya. Sesungguhnya kami tidak benar-benar miskin, tapi kami merasa miskin karena semua anak laki-laki lain punya sarung tangan bisol baru, sepeda baru, pokoknya semua barang baru. Ibu dan ayah memenuhi kebutuhan dasar kami, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Akan tetapi, hanya itu yang mereka penuhi. Ayah saya berkata, kalau kau menginginkan sesuatu, bekerjalah untuk mendapatkannya. Kami menginginkan banyak hal, tapi tak banyak pekerjaan yang tersedia bagi anak usia 9 tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Tanya Mike. Aku tidak tahu, kata saya. Tapi maukah kau menjadi mitraku? Dia setuju. Jadi pada Sabtu pagi itu Mike menjadi mitra bisnis pertama saya. Kami menghabiskan pagi itu mencari ide untuk menghasilkan uang. Kadang kami membicarakan anak-anak keren yang sedang bersenang-senang di villa pantai Jimmy. Agak menyakitkan, tapi itu bagus karena memberi kami inspirasi untuk terus memikirkan cara menghasilkan uang.
Akhirnya siang itu kami mendapat gagasan. Gagasan itu didapat Mike dari buku sains yang dibacanya. Kami berjabat tangan dengan penuh semangat dan kemitraan kami sekarang mempunyai bisnis. Selama beberapa minggu selanjutnya, saya dan Mika mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu dan bertanya, apakah mereka berkenan menyisihkan tub pasta gigi untuk kami. Meskipun keheranan, sebagian besar orang dewasa mengabulkannya sambil tersenyum. Sebagian bertanya, apa yang akan kami lakukan? Lalu yang kami jawab, kami tidak bisa memberitahu Anda, ini rahasia bisnis. Seiring minggu demi minggu berlalu, ibu saya semakin bertanya-tanya. Kami memilih tempat di samping mesin cucinya untuk menimbun bahan buku tersebut. Dalam kardus coklat yang pernah digunakan untuk menyimpan botol saus tomat, tumpukan tub pasta gigi bekas itu mulai bertambah lagi. Akhirnya ibu saya mengambil tindakan tegas. Pemandangan tumpukan tub pasta gigi bekas yang kami kumpulkan dari para tetangga yang berantakan daun kacau itu telah mengusiknya. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya. Ibu tidak mau dengar lagi bahwa ini bisnis rahasia. Lakukan sesuatu dengan kekacauan ini atau ibu akan membuangnya. Saya dan Mika berdalih dan memohon, menjelaskan bahwa tak lama lagi kami akan memiliki cukup banyak bahan baku, lalu kami akan memulai berproduksi. Kami memberitahu ibu bahwa kami sedang menunggu beberapa tetangga menghabiskan pasta gigi mereka agar tub yang kami miliki cukup. Ibu memberi kami perpanjangan waktu 1 minggu. Waktu produksi dipercepat dan tekanan pun dimulai. Kemitraan pertama saya sudah menerima ancaman pengusiran dari ibu saya sendiri. Menjadi tugas Mike untuk memberitahu para tetangga agar mempercepat pemakaian pasta gigi dengan mengatakan bahwa dokter gigi mereka ingin pemakaian pasta gigi mereka lebih sering menggosok gigi. Saya mulai menyatukan lini produksi. Suatu hari, ayah saya pulang bersama teman dan melihat 2 bocah usia 9 tahun di jalur masuk mobil memproduksi sesuatu dengan kecepatan tinggi. Bubuk putih halus terlihat di mana-mana. Di sebuah meja panjang terdapat kotak susu kecil dari sekolah dan alat pemanggang keluarga kami penuh dengan batu bara yang panas membara. Ayah melangkah dengan hati-hati. Dia harus memikirkan. Baik, lanjut dari materi tadi. Bahkan waktu itu pun saya tahu perkataannya itu sebenarnya berarti hanya itu yang bisa ayah katakan padamu, atau ayah tidak tahu jawabannya, jadi jangan membuat ayah malu. Keesokan paginya saya memberitahu sahabat saya, Mike, apa yang dikatakan ayah saya. Hanya saya dan Mike anak miskin di sekolah itu. Mike juga menjadi murid sekolah karena nasib. Seseorang menentukan garis batas wilayah sekolah dan kami terpaksa masuk ke sekolah anak kaya. Sesungguhnya kami tidak benar-benar miskin.
Tapi kami merasa miskin karena semua anak laki-laki lain punya sarung tangan bisul baru, sepeda baru, pokoknya semua barang baru. Ibu dan ayah memenuhi kebutuhan dasar kami, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Akan tetapi, hanya itu yang mereka penuhi. Ayah saya berkata, "Kalau kau menginginkan sesuatu, bekerjalah untuk mendapatkannya." Kami menginginkan banyak hal, tapi tak banyak pekerjaan yang tersedia bagi anak usia 9 tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Tanya Mike. Aku tidak tahu, kata saya. Tapi maukah kau menjadi mitraku? Dia setuju. Jadi pada Sabtu pagi itu Mike menjadi mitra bisnis pertama saya. Kami menghabiskan pagi itu mencari ide untuk menghasilkan uang. Kadang kami membicarakan anak-anak keren yang sedang bersenang-senang di villa pantai Jimmy. Agak menyakitkan, tapi itu bagus karena memberi kami inspirasi untuk terus memikirkan cara menghasilkan uang. Akhirnya siang itu kami mendapat gagasan. Gagasan itu didapat Mike dari buku sains yang dibacanya. Kami berjabat tangan dengan penuh semangat dan kemitraan kami sekarang mempunyai bisnis. Selama beberapa minggu selanjutnya, saya dan Mike mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu dan bertanya, apakah mereka berkenan menyisihkan tub pasta gigi untuk kami. Meskipun keheranan, sebagian besar orang dewasa mengabulkannya sambil tersenyum. Sebagian bertanya, apa yang akan kami lakukan? Lalu yang kami jawab, kami tidak bisa memberitahu Anda, ini rahasia bisnis. Seiring minggu demi minggu berlalu, ibu saya semakin bertanya-tanya. Kami memilih tempat di samping mesin cucinya untuk menimbun bahan buku tersebut. Dalam kardus coklat yang pernah digunakan untuk menyimpan botol saus tomat, tumpukan tub pasta gigi bekas itu mulai bertambah lagi. Akhirnya ibu saya mengambil tindakan tegas. Pemandangan tumpukan tub pasta gigi bekas yang kami kumpulkan dari para tetangga yang berantakan daun kacau itu telah mengusiknya. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya. Ibu tidak mau dengar lagi bahwa ini bisnis rahasia. Lakukan saja kecil. Tub itu lumer sampai menjadi cairan. Dan dengan pencampir tungku milik ibu, kami menuangkan timah cair itu melalui sebuah lubang kecil di kotak susu. Kotak susu itu berisi gips kapur. Bubuk putih tercecer di mana-mana karena tergesa-gesa. Saya menyenggol kantong gips dan sekitar garasi terlihat seperti baru saja dihantam badai salju. Kotak susu itu adalah wadah luar cetakan gips tersebut. Ayah dan temannya mengamati ketika kami dengan hati-hati menuangkan timah cair itu melalui lubang kecil di atas gips kapur berbentuk kubus. Hati-hati, kata ayah saya. Saya mengangguk tanpa mengangkat wajah. Akhirnya, setelah semua sudah dituang, saya meletakkan panci baja itu dan tersenyum pada ayah. Kalian sedang apa? Tanyanya dengan senyum waspada. Kami melakukan apa yang ayah katakan padaku. Kami akan kaya, kata saya. Ya, saut Mike sambil menyeringai dan mengangguk.
kami tekanan bisnis. "Apa yang ada di dalam cetakan Gibbs itu?" tanya ayah saya. "Lihat saja," kata saya. "Hasilnya pasti bagus." Dengan palu kecil saya mengetuk-ngetuk segel yang membagi dua cetakan itu. Dengan hati-hati saya menarik cetakan Gibbs bagian atas dan sekeping koin timah jatuh. Baik, itulah cuplikan materi mengenai isi materi yang terdapat di buku Ayah Kaya versus Ayah Miskin. Selanjutnya saya akan memaparkan dari isi materi tersebut bisa menjadi pembelajaran bahwa orang kaya bukan bekerja untuk memperoleh uang. Ordet menjelaskan bahwa Robert harus belajar dengan giat serta meraih nilai tinggi di sekolah agar mampu memperoleh pekerjaan yang bagus dan bermutu. Seperti inilah cara kerja berpikirnya ayah Robert, layaknya orang-orang pada umumnya, bekerja guna mendapatkan sebuah uang. Dalam hal tersebut, Rich Dad menyetujui bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Akan tetapi, hal yang lebih penting ialah bukan pada menghasilkan nilai tinggi, melainkan pelajaran yang didapatkan. Terdapat satu pelajaran krusial yang didapat dari ayah Mike, yaitu orang kaya tidak bekerja untuk memperoleh uang. Robert dan Mike meminta untuk diajarkan mengenai cara menjadi kaya oleh ayah Mike. Alhasil, ayah dari Mike menyetujuinya, tetapi syaratnya mereka harus bekerja pada salah satu usaha milik ayah Mike dengan upah yang kecil. Singkat cerita, sesudah mereka bekerja selama kurang lebih 21 hari, Robert merasa kesal dan protes agar gaji atau upahnya dinaikkan. Namun, bukannya memperoleh kenaikan upah, ayah Mike justru memberikan tawaran pada Robert untuk tetap bekerja tanpa diupah sama sekali. Disitulah keduanya diuji dan belajar bekerja bukan untuk mendapatkan uang. Rich Dad tidak banyak mengoceh terkait literasi finansial dan cara memandang uang dalam kehidupan. Akan tetapi, membuat keduanya merasakan secara langsung rasa kehidupan. Pada suatu waktu, Rich Dad melatih mereka terkait emosi dasar manusia ketika berhadapan dengan uang, yakni sebuah ketakutan dan bentuk serakah. Ketakutan akan melahirkan manusia bekerja sebab khawatir atau takut tidak mempunyai uang. Lalu sesudah memperoleh uang, timbulnya perasaan serakah. Dari situ, manusia mulai membeli berbagai barang baru hingga akhirnya akan terperangkap dalam utang. Dalam hal ini disebut sebagai rat race. Mereka yang hendak menjadi orang kaya perlu menggunakan dan mengasah pola pikirnya untuk dapat mengendalikan kedua emosi tersebut. Kemudian pembelajaran yang bisa kita ambil dari buku Robert Kiyosaki tersebut yaitu memberikan pengajaran terkait memahami keuangan. Di buku ini diberikan penjelasan terkait perbedaan antara liabilitas dan aset. Adapun contoh dari liabilitas seperti pinjaman, konsumsi, hipotek, tagihan debit card, dan lainnya. Sementara contoh dari aset yaitu real estate yang disewakan, obligasi,
berbagai buku, saham, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pada buku ini dijelaskan pula Robert mengajarkan terkait manajemen keuangan arus kas yang baik, seperti mengalokasikan penghasilan ke dalam aset. Buku ini menjelaskan bagaimana Robert bisa memprediksi masa depan dengan tepat. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa menjadi pemenang, bukan pecundang, dengan mengendalikan masa depan finansial Anda sendiri. Lalu, pengetahuan yang bisa kita dapat dari buku Robert Kiyosaki tersebut yaitu belajar mengenai literasi finansial. Robert menuangkan cerita mengenai beberapa orang kaya pada masanya yang bekerja memilukan. Di antaranya terdapat direktur, CEO, spekulan pasar saham, dan sebagainya. Mereka merupakan beberapa orang yang mempunyai penghasilan yang terbilang luar biasa, tetapi sayangnya berakhir dengan sebuah utang, kecanduan dengan obat-obatan terlarang, bahkan ada pula yang bunuh diri. Sebenarnya kita tentu kerap kali melihat beberapa artis atau orang yang mempunyai banyak uang tanpa memahami literasi finansial secara mendalam dan kuat akan bernasib layaknya sebuah gedung bertingkat tanpa adanya fondasi mendalam akan hancur. Apabila kalian menginginkan menjadi seseorang yang kaya, hal tepat yang dapat dilakukan yaitu membuat sebuah fondasi yang mendalam. Rich Dad memaparkan mengenai prinsip sederhana untuk menjadi seseorang yang kaya, yakni mampu membedakan antara aset dan beban. Simpelnya, aset merupakan sesuatu yang memanifestasikan uang, sementara beban merupakan hal yang membutuhkan pengeluaran. Orang kaya akan membeli aset, sementara orang miskin hanya mempunyai beban pengeluaran, dan orang kelas menengah akan membeli beban yang disangkanya adalah sebuah aset. Menurut Rich Dad, rumah dikatakan sebagai beban, sementara bagi Poor Dad, rumah merupakan aset yang berharga. Walaupun harga rumah akan terus naik, tetapi rumah memerlukan tidak sedikit dana pengeluaran, seperti untuk pajak, perawatannya, dan lainnya. Oleh sebab itu, bagi Rich Dad, rumah dikatakan sebagai beban. Adapun aset merupakan sesuatu yang membuahkan uang tanpa membutuhkan pengeluaran secara berkala. Contohnya, bisnis yang berjalan sendiri, obligasi, saham, dan lainnya. Setelah mampu membedakan antara aset dan beban, ada 4 hal yang perlu dipahami supaya kecerdasan finansial berkembang. Di antaranya ada akuntansi, pasar, investasi, dan hukum. Pembelajaran dari buku Poor Dad dan Rich Dad dapat menjadi pembelajaran, yaitu cerdas dalam menilik peluang. Beberapa orang tentu mengikut pemecahan persoalan kuno, yaitu kerja keras, meminjamkan uang, dan menabung. Di zaman yang pesat ini, penyelesaian seperti itu tidak relevan lagi. Dalam hal ini, diperlukan peningkatan akan pengetahuan finansial, sehingga dapat menilik beberapa peluang dan membuat keberuntungan diri sendiri. Pada buku Rich Dad Poor Dad, Robert membagikan kisah pengalamannya dalam menghasilkan uang melalui bisnis properti.
ia membeli rumah dengan harga murah, kemudian kembali menjualnya dengan harga yang cenderung lebih tinggi hanya dalam beberapa bulan. Ia mengerjakannya dikarenakan melihat peluang ketika krisis ekonomi. Tidak hanya bisnis properti, adapun contoh investasi pada sebuah perusahaan kecil yang diatur dengan baik sehingga menjadi perusahaan yang dikenal dan harga sahamnya pun naik drastis. Bagi sebagian orang mempunyai level kecerdasan finansial tinggi, akibatnya ialah bentuk dari ketidaktahuan akan suatu hal itu bekerja dan memanifestasikan uang. Dalam buku ini, apabila kita mampu memahami cara kerja pasar dalam menciptakan uang, risikonya pun akan semakin kecil. Robert pun memaparkan cara alami manusia dalam belajar, yakni dari sebuah kegagalan dan bangkit. Dari kegagalan itu, apabila kita terus-menerus mengalami hal demikian, justru akan semakin terasah. Tidak sedikit orang yang merasa khawatir hingga ketika mengalami sebuah kegagalan akhirnya tidak memiliki keberanian dalam mencobanya. Pengetahuan yang didapat dari buku Rich Dad Poor Dad selanjutnya yaitu sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pengetahuan merupakan kekuatan. Orang bisnis memiliki pengetahuan mengenai hukum perpajakan dan korporasi. Mereka melaksanakan pajak secara legal. Dengan demikian, mereka yang melancarkan bisnis condong membayar pajak lebih sedikit apabila dibandingkan dengan seseorang yang bekerja di suatu tempat. Pengetahuan selanjutnya dari pembelajaran buku itu bisa didapat yaitu orang kaya menghasilkan uang. Orang kaya meluangkan waktunya untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan finansial mereka. Sementara orang miskin dan menengah condong bekerja keras yang kelak mereka hendak membayar pajak lebih besar atau tinggi. Orang kaya mampu menghasilkan uang dengan cara menciptakan sebuah bisnis atau membeli aset yang nantinya hendak memberikan penghasilan stagnan. Hal tersebut yang tidak dilakukan oleh orang miskin dan menengah. Pembelajaran yang kita dapat selanjutnya yaitu bekerja untuk belajar. Orang kaya bekerja untuk belajar mengenai sistem perusahaan tersebut. Fokus utama untuk bekerja ialah ilmu yang didapatkan, kemudian direalisasikan untuk bisnisnya mendatang. Dengan pemikiran yang sedemikian ini, orang kaya akan berkembang menjadi seseorang yang lebih kaya lagi. Lalu, pembelajaran yang bisa kita dapat selanjutnya, belajar mengenai marketing. Di sebuah kesempatan, ada seorang penulis hebat yang mewawancarai Robert. Kemudian penulis itu bertanya bagaimana caranya agar Robert dapat menjual buku Rich Dad Poor Dad dengan sangat laris. Dari situ Robert memberikan saran pada sang penulis itu untuk belajar mengenai pemasaran atau marketing. Akan tetapi penulis tersebut justru merasa tersinggung dengan perkataan Robert. Penulis itu merasa bahwa tidak ada gunanya mempelajari pemasaran seperti itu, yang mana kegiatan tersebut terkesan jauh dari kegiatan intelektual. Lalu akan tetapi buku yang terkenal diberikan label best selling author, bukan best writing author. Dengan kata lain, tidak adanya membuat sebuah karya yang bisa dikatakan sempurna dan luar biasa apabila tidak ada seorang pun yang membaca karya tersebut. Robert dalam bukunya ini mengatakan bahwa tidak sedikit orang berbakat tetapi diberikan upah dengan rendah sebab tidak mampu memasarkan bakat mereka.
Tidak ada yang tahu mengenai bakat atau talenta mereka, sehingga semua orang hanya berpaku di situ. Sekitar 20 tahun yang lalu, Robert Kiyosaki menulis Rich Dad Poor Dad, buku pengelolaan keuangan pribadi nomor 1 sepanjang sejarah. Buku ini menantang dan mengubah cara pikir puluhan juta orang di seluruh dunia tentang uang. Dengan perspektifnya tentang uang dan investasi yang kerap bertentangan dengan pendapat umum, Robert mendapatkan reputasi internasional karena berbicara secara blak-blakan dan berani, serta menjadi penasehat tentang pendidikan keuangan yang sangat berdedikasi dan lantang menyampaikan pendapat. Makna mendalam ya pada buku Rich Dad Poor Dad ini. Baik, selanjutnya makna mendalam pada buku Rich Dad Poor Dad. Dalam buku ini, Robert Kiyosaki mengajarkan kepada pembacanya untuk melatih anak cucunya kelak, bahkan untuk dirinya sendiri, agar cerdas dalam mengelola persoalan finansial. Kemudian, Robert juga menggarisbawahi bahwa orang kaya tidak bekerja hanya untuk uang, melainkan uang yang akan bekerja untuknya. Kerap kali kita sebagai manusia dengan segala kekurangan dan kebutuhan yang tidak ada batasnya ini, memilih untuk membatasi kecakapan otak dalam berpikir. Hal yang dilakukan oleh manusia itu justru memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak, bukan memikirkan bagaimana agar memiliki banyak uang yang mampu bekerja untuk diri ini masing-masing. Dengan kondisi secara umum yang semakin tidak menentu, memang sudah sewajarnya untuk peka akan finansial. Sebenarnya bukan hanya peka, melainkan mampu memahami pokok-pokok dan membedakan antara aset dengan liabilitas. Dalam hal tersebut, Robert memaknai aset sebagai hal yang memasukkan uang ke dalam kantong. Intinya, aset bukanlah sekedar harta atau berbagai barang berharga. Akan tetapi, bagaimana hal tersebut mampu memberikan tambahan pemasukan untuk dirinya. Lalu liabilitas kebalikan dari aset, yaitu sebagai hal yang mengeluarkan uang dari kantong atau saku. Barangkali penjelasan tersebut lebih terkesan sederhana sehingga mudah dipahami dengan baik. Bila dibandingkan dengan pengertian atau hakikat aset liabilitas yang pernah teman-teman baca melalui berbagai buku akuntansi. Selain itu, Robert Kiyosaki melalui bukunya ini pun mengajak pembacanya untuk mencoba berbisnis atau usaha sendiri. Setelah itu, usaha ataupun bisnis yang dibuatnya itu perlu dijalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jangan hanya dijadikan sebagai usaha sampingan. Ia menyarankan pula para pembacanya untuk mencoba memulai sebuah investasi. Menariknya lagi, Robert memberikan sebuah motivasi pada para pembacanya dengan sangat bebas. Ia tidak memaksakan harus sesuai pilihannya. Kemudian, secara tidak langsung, Robert mendorong pembacanya agar berpikir dan berinvestasi yang sekiranya tepat dan pas untuk dikerjakan. Saran yang diberikan oleh Robert yaitu pilihlah investasi sesuai dengan ranah yang kita sukai. Misalnya apabila seseorang gemar menulis, orang tersebut dapat menginvestasikan kegemarannya itu ke bidang perbukuan atau kepenulisan. Dalam hal itu tidak melulu investasi keuangan, tetapi ilmu dan pengetahuan pula. Baik, itulah pemaparan materi tentang buku Rich Dad Poor Dad oleh karangan Robert Kiyosaki. Kita dapat
Dari pemaparan tersebut kita tentu banyak memperoleh pengetahuan baru tentang uang ya. Jadi buku tersebut sangat patut dibaca oleh kaum muda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.